Halo semuanya, selamat datang di sesi pembelajaran kita hari ini. Kenalin saya Wiji Purnomo, Instruktur Operation People Development atau biasa kita sebut OPD di PT Hilcon Jaya Sukses Site SCM Konawe. Wah, saya benar-benar senang nih bisa ngobrol dan memandu teman-teman semua di sesi pelatihan kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah topik yang super penting. Nggak cuma buat target perusahaan, tapi juga buat ngebantu keseharian kalian pas lagi narik tuas di lapangan. Kita bakal bahas dari mana sih sebenarnya nikel itu berasal, dan yang paling penting gimana cara kita ngejaganya. Semangat pagi dan salam Hilcon. Saya senang banget ngelihat wajah-wajah antusias dari rekan-rekan operator alat berat baru di sini. Tujuan saya hari ini simpel banget. Saya pengen ngasih lihat ke kalian semua kenapa presisi kalian setiap hari, entah itu pas lagi ngendaliin tuas ekskavator, muter kemudi dump truck, atau meratakan jalan, itu benar-benar berdampak langsung sama kesuksesan perusahaan kita. Kalian di sini tuh bukan cuma sekedar mindahin tanah loh, tapi kalian lagi mengelola salah satu sumber daya paling berharga yang ada di dunia saat ini. Nah, biar sesi kita terarah, ini peta jalan kita hari ini. Pertama kita bakal bahas asal-usul gimana alam ngebentuk nikel. Terus kita lanjut bedah lapisan-lapisan biji nikel biar kalian paham karakternya. Abis itu kita hubungin nih geologi tadi sama operasi tambang sehari-hari. Kita juga bakal intip sedikit sejarah tambang nikel di Indonesia. Dan terakhir, kenapa justru kalianlah sang penentu utama kualitas biji nikel ini. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, asal-usul nikel terbentuk. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya, kita mundur jauh ke jutaan tahun yang lalu. Jadi gini, sebelum ada ekskavator atau dump truck yang lalu lalang, alam tuh udah kerja keras buat kita. Poin krusialnya berawal dari sebuah proses geologi yang namanya obduksi. Bayangin aja, jutaan tahun lalu kawasan Indonesia Timur kayak Sulawesi, Halmahera, dan Papua itu jadi lokasi tabrakan maha dahsyat dari 3 lempeng tektonik raksasa. Ada lempeng Indo-Australia, Pasifik, sama Eurasia. Saking kuatnya tabrakan ini, kerak dasar samudra yang dalam banget itu sampai kedorong naik ke permukaan daratan. Nah, batuan yang terangkat ini tuh kaya banget sama mineral yang namanya olivin. Dan di dalam olivin inilah tersimpan unsur nikel. Coba bayangin, kalau nggak ada tabrakan lempeng ini, nikel kita pasti bakal selamanya ngumpet di dasar laut dalam. Lanjut ke proses yang kedua, namanya literitisasi. Setelah batuan tadi naik ke permukaan, kerjaan alam belum selesai. Batuan ini terus-terusan diguyur sama iklim tropis Indonesia yang anget dan curah hujannya super tinggi selama jutaan tahun. Air hujan ini pelan-pelan nyuci dan ngelunturin unsur-unsur yang gampang larut kayak silika. Terus yang ketinggalan apa? Yang ketinggalan tuh unsur-unsur yang bandel dan kuat, kayak besi sama nikel, yang akhirnya ngumpul jadi satu di dekat permukaan tanah. Jadi ya, hujan lebat yang kadang bikin operasi tambang kita harus stop sementara itu, ironisnya justru itu alasan utama kenapa nikel di set kita ini kadarnya bisa tinggi banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, memahami lapisan biji nikel. Kita coba zoom in sedikit ya, dari proses jutaan tahun tadi, langsung ke tanah yang persis ada di bawah roda dan trek alat berat kalian hari ini. Coba kalian perhatiin pas lagi di pit. Pelapukan jutaan tahun yang udah kita bahas tadi tuh ngebentuk lapisan-lapisan tanah yang rapi banget. Ini ibarat kue lapis geologi. Dan sebagai operator, kalian wajib bisa ngebedainnya secara visual. Paling atas, kita punya topsoil atau tanah pucuk. Ini kadar nikelnya rendah banget, jadi kita kupas buat bahan reklamasi nanti. Turun dikit ada limonite yang warnanya lebih kemerahan karena kaya akan besi. Nah, di bawah limonite ini baru kita ketemu primadonanya, namanya saprolit. Warnanya biasanya lebih cerah, agak kehijauan atau coklat kekuningan. Ini dia lapisan dengan kadar nikel paling tinggi. Dan di lapisan paling bawah ada bedrock atau batuan dasar keras yang udah nggak ada nikelnya sama sekali. Terus mungkin kalian mikir, kenapa sih kita repot-repot banget harus misahin lapisan ini pas lagi ngali? Gini teman-teman, peruntukannya tuh beda jauh di pasar global. Limonit yang warnanya kemerahan tadi, dulu emang sering diabaikan, tapi sekarang justru jadi inceran buat teknologi HPAL sebagai bahan baku utama baterai kendaraan listrik masa depan. Wah, keren kan? Nah, kalau saprolit yang kadar nikelnya paling tinggi, itu target utamanya buat dilebur jadi NiPi dan ferronikel, alias bahan dasar buat bikin stainless steel. Jadi, kalau sampai kita salah misahin dua lapisan ini di lapangan, itu sama aja kita ngacauin rantai pasokan industri di tingkat global loh. Oke, sekarang kita melangkah ke bagian ketiga, operasi tambang dan kualitas biji. Gimana sih teori geologi tadi diterjemahkan ke kerjaan fisik kalian di pit penambangan setiap hari? Kabar baiknya, karena proses pelapukan atau lateritisasi tadi terjadinya di permukaan bumi, kita nggak perlu repot-repot bikin terowongan tambang bawah tanah yang gelap dan berisiko tinggi. Kita pakainya metode surface mining atau tambang terbuka.
Artinya apa buat kalian? Artinya, kalian dan alat berat yang kalian bawa itulah yang menjadi denyut nadi atau jantung dari seluruh operasi tambang ini. Makanya, proses kerjanya itu sangat terstruktur dan butuh kerjasama tim yang solid. Pertama, teman-teman operator dozer bakal mulai dengan langkah pengupasan atau stripping topsoil secara hati-hati. Terus masuk deh teman-teman operator ekskavator buat gali biji. Ini nih momen krusial buat misahin limonit sama saprolit dan langsung meloading materialnya. Nah terakhir, giliran teman-teman operator dump truck yang melakukan hauling atau pengangkutan material itu menuju stockpile. Bener-bener setiap alat punya peran spesifik yang nggak bisa digantiin satu sama lain. Nah, sekarang saya mau ngajak kalian mikir sebentar. Coba bayangin, apa yang bakal terjadi kalau misalnya ada satu operator ekskavator yang mungkin lagi kurang fokus, terus dia ngotot ngayunin bucketnya terlalu dalam sampai ngeruk bedrock, dan parahnya lagi, batuan dasar itu kecampur ke dalam dump truck yang isinya udah penuh sama saprolit kualitas tinggi. Jawabannya simpel, tapi fatal. Satu batch material di dump truck itu kadarnya langsung anjlok, alias rusak. Ini yang di dunia tambang kita sebut sebagai dilusi. Makanya saya selalu bilang, nambang itu bukan sekedar adu cepat mindahin tanah sebanyak-banyaknya, tapi soal mindahin tanah yang tepat dengan tingkat presisi yang tinggi. Sebelum kita ngebahas soal tanggung jawab teman-teman di lapangan, kita masuk dulu ke bagian keempat, sejarah tambang nikel Indonesia. Saya pengen kalian sadar kalau apa yang kalian kerjain hari ini tuh ada sejarah panjangnya. Perjalanan ini udah panjang banget loh. Semuanya dimulai lebih dari seabad yang lalu, tepatnya di tahun 1901, waktu ada ahli geologi Belanda namanya Kruit yang nemuin indikasi biji nikel pertama kali di Sulawesi. Terus, tahun 1938 kita mulai ekspor perdana. Lompat ke tahun 1968, raksasa-raksasa tambang kayak Antam dan Inco yang sekarang jadi PT Vale Indonesia mulai berdiri. Dan yang bikin merinding bangga sejak sekitar tahun 2017 lalu, berkat banyaknya tambang dan smelter baru yang beroperasi, Indonesia resmi memegang mahkota sebagai produsen nikel terbesar di seluruh dunia. Dan tebak siapa yang ngejalanin roda industri raksasa ini tiap hari? Ya kalian semua yang ada di ruangan ini. Nah, kita sampai juga di bagian terakhir, bagian kelima, Anda penentu kualitas biji. Jujur, dari semua materi hari ini adalah pesan terpenting yang pengen saya titipin ke teman-teman semua. Coba dipikirin ya, alam kita tercinta ini butuh waktu jutaan tahun diguyur hujan, dipanasi matahari, coba buat ngebentuk nikel laterit yang sempurna ini. Terus besok pagi, pas kalian udah duduk di kabin, megang kendali mesin berkekuatan ratusan horsepower, gimana cara kalian memastikan mahakarya alam ini nggak hancur gitu aja dalam hitungan detik gara-gara salah keruk? Kuncinya cuma satu, disiplin dan kerjasama. Buat yang bawa dozer, presisi pas ngupas topsoil itu harga mati. Buat operator ekskavator, mata kalian harus benar-benar jeli misahin limonit dan saprolit. Dan pastikan bakat kalian jauh-jauh dari bedrock. Terus, buat rekan-rekan operator motor grader dan kompaktor, dengerin baik-baik. Jangan pernah ngerasa peran kalian kecil. Merawat dan memadatkan jalan tambang itu super krusial. Tanpa jalan yang mulus dan stabil, teman-teman di dump truck nggak bakal bisa ngangkut biji dengan cepat, efisien, dan aman. Sekali lagi, semua alat saling bergantung. Jadi, ujung-ujungnya apa sih? Bukti nyata dari keahlian, dari jam terbang, dan dari profesionalisme kita sebagai operator alat berat tuh bukan sekedar seberapa berani kita ngebut, sama sekali bukan. Tapi seberapa konsisten kita bisa memproduksi dan mengirim quality ore, alias biji berkualitas tinggi ke stockpile. Kualitas biji yang kalian hasilkan inilah yang bakal nentuin seberapa panjang umur tambang kita, seberapa sehat bisnis perusahaan, dan masa depan industri energi di negeri ini. Jadi, sebagai penutup sesi kita hari ini, saya minta teman-teman selalu tanamkan mantra inti dari PT Hilcon Jaya Sukses ini di pikiran kalian. Safety, quality, speed. Keselamatan kerja selalu nomor satu. Nggak ada tawar-menawar. Kualitas biji dan kualitas kerja kalian ada di nomor 2. Nah, kalau kalian udah bisa menguasai dua hal itu secara konsisten, percaya deh, kecepatan dan produktivitas tinggi itu bakal ngikut dengan sendirinya. Pertanyaan saya buat kalian sebelum keluar dari ruangan ini, apakah besok pagi kalian siap jadi garda terdepan buat ngejaga kualitas mahakarya geologi yang udah dibikin jutaan tahun ini? Terima kasih banyak atas fokus dan antusiasme luar biasa kalian hari ini. Tetap jaga keselamatan, tetap semangat, dan salam Hilcon!